Ya pemirsa, ironis lantaran diduga mencuri 2 buah labu siam, seorang pria Parubaya di Cianjur tewas usai dihajar pemilik kebun. Mirisnya lagi pemirsa, 2 buah labu siam yang diduga hasil pencurian itu akan dimasak untuk menu berbuka puasa. Kisah pilu menyelimuti keluarga seorang pria Parubaya bernama Minta yang berusia 56 tahun, warga desa Talaga, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia yang diduga menjadi korban penganiayaan akibat tuduhan pencurian 2 buah labu siam. Peristiwa tragis itu bermula saat korban diduga mengambil 2 buah labu siam dari kebun milik warga setempat. Aksi itu kemudian dipergoki oleh pemilik kebun yang merasa kesal lantaran sebelumnya mengaku kerap kehilangan hasil tanamannya. Di balik peristiwa itu terungkap alasan Minta nekat mengambil labu siam. Ia diduga hendak memasak sayur untuk ibunya, yakni Ining berusia 99 tahun yang sudah lanjut usia dan selama ini dirawat olehnya. Kondisi sang ibu pun sangat memprihatinkan. Perempuan berusia hampir 1 abad itu hanya bisa terbaring di lantai dengan beralaskan kasur kecil. Dalam kesehariannya, ia sepenuhnya bergantung pada Minta yang merawat dan memenuhi kebutuhannya. Tita, adik korban mengatakan, Minta sehari-hari bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus merawat ibunya yang sudah sangat renta. Tita menuturkan, sebelum kejadian tersebut sang ibu sempat meminta dimasakkan sayur oleh Minta. Namun, makanan itu tak pernah sempat disantap. Jadi buat makan gitu, tapi nggak jadi makannya juga, nggak dimasak, soalnya baru mau dikupas dia udah ketok-ketok pintu, pas dibuka siapa itu gitu, terus dia katanya digebukin gitu. Sehariannya ngurus ibu itu? Iya, sehariannya ngurus ibu. Kalau setiap hari, kalau sekarang aktivitasnya apa? Setiap hari aktivitasnya serabutan setiap hari. Sementara itu, belakangan terungkap jika tersangka yang menganiaya korban bukanlah pemilik kebun, melainkan penggarap lahan. Kepolisian pun menjelaskan bahwa proses otopsi terhadap korban telah dilakukan di RSUD Sayang Cianjur. Hasil otopsi diperkirakan akan keluar dalam beberapa hari ke depan dan menjadi kunci penting dalam penyelidikan. Cukup miris buat kita semua yang bisa saya terangkan paling tidak 3 hal. Yang pertama, didapati dari keterangan keluarga yang ada yang barusan kami ambil keterangan juga bahwa saudara M ini mengambil 2 buah butir labu siam itu untuk kepentingan berbuka puasa. Jadi cukup miris buat kita semua. Yang kedua, setelah kami mendatangi di sini ternyata keluarganya cukup dalam keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja, yang tidak cukup. Kisah Minta pun menjadi sorotan warga di balik dugaan pencurian 2 buah labu siam. Tersimpan cerita seorang anak yang berjuang keras memenuhi kebutuhan makan ibunya yang telah berusia hampir 1 abad. Rizky Maulana, Cianjur, Jawa Barat, Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam terkait dengan pencurian 2 labu siam berujung maut di Cianjur, kita telah bergabung dengan kriminolog, sudah ada Mbak Hanifah Hasnan. Mbak Hanifah, selamat malam. Selamat malam, Mbak Anissa. Baik, Mbak Hanifah, terima kasih sudah bergabung. Mbak Hanifah, langsung saja mungkin dapat disampaikan sebetulnya kalau kita melihat dari kasus ini begitu ya, kita sudah ketahui background ataupun alasan dari pelaku ataupun yang sekaligus menjadi korban begitu ini melakukan aksi pencuriannya. Tapi sebetulnya dengan background tersebut, faktor yang paling utama begitu bisa membuat seseorang untuk kemudian melakukan aksi pencurian sebetulnya apa sih Mbak Iva? Ya baik, ini miris sekali ya Mbak Anissa ya, bahwa di kriminologi dikenal dengan survival crime, yaitu kejahatan atau kriminalitas yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini biasanya tidak dilakukan untuk pemenuhan keuntungan semata. Jadi memang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, yang paling diherankan adalah bagaimana masyarakat di sekitar pada saat itu atau pada saat ini, karena ini tentunya bukan hal yang satu malam terus tiba-tiba dia maaf terus dia dalam kondisi miskin, pasti dalam rentang waktu yang mungkin bisa dilihat oleh masyarakat sekitar. Jadi kembali lagi, kontrol sosial itu sangat-sangat penting. Karena kalau tidak ada kontrol sosial, tidak akan tahu mana orang-orang yang wajib untuk disantunin, mana orang-orang yang wajib untuk dilihat setiap hari bagaimana kehidupannya. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah dengan adanya keterlibatan masyarakat, dengan keterlibatan komunitas terkecil RT RW, kelurahan, hingga disampaikan kepada pemerintah mungkin ya, bantuan-bantuan itu bisa sampai kepada pihak-pihak yang tepat
sehingga tidak akan terjadi kondisi-kondisi atau kejahatan seperti ini lagi. Oke, baik, survival crime begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dalam beberapa kasus pencurian, mengapa ya Mbak Hanifa begitu, ini masyarakat, kasus pencurian kecil yang dilakukan masyarakat, tapi masyarakat bisa bereaksi sangat keras, bahkan hingga berujung maut begitu seperti yang kita saksikan saat ini? Ya, disebut dengan vigilantism kalau di kriminologi, yaitu reaksi spontan yang dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang merasa dia teraniaya atau merasa dirugikan gitu ya, karena sesuatu yang diambil, dan itu menjadi sesuatu amarah bagi sebagian orang sehingga melakukan main hakim sendiri. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tapi tidak akan terjadi ketika seseorang punya regulasi emosi yang baik. Jadi ada kemungkinan si penggarap kebun tebu itu merasa bahwa ini tanggung jawabnya, ketika ada yang hilang mungkin yang bertanggung jawab kepada atasannya. Kondisi-kondisi seperti inilah yang tidak dilakukan dengan cara penyelesaian konflik yang baik, maka terjadi kekerasan sehingga terjadi pembunuhan. Tapi kembali lagi bahwa kondisi ini tidak akan terjadi ketika tidak ada kemiskinan, tidak ada ketimpangan sosial, dan tidak ada kontrol sosial yang baik dari masyarakat, sehingga kejahatan kecil itu tidak sebanding dengan hukuman dari perorangan atau masyarakat yang tidak sebanding dengan yang sudah dia lakukan. Oke, baik. Nah, tapi kalau kita melihat terkait dengan peran masyarakat, kemudian juga aparat, sebetulnya kalau Anda memandang seperti apa proporsionalitasnya begitu ya antara nilai barang yang dicuri, kita lihat adalah abu siam begitu dengan konsekuensi kekerasan yang terjadi, ada sebuah kematian di sana. Apakah memang sistem hukum kita, penegakan hukum kita yang ada saat ini sebetulnya sudahkah cukup untuk kemudian mencegah masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri? Nampaknya juga tidak hanya dalam kasus ini, banyak juga kasus-kasus yang serupa yang mungkin dari ukurannya bukan merupakan sebuah korupsi yang sangat besar begitu ya, tapi kasus-kasus kriminal kecil namun masyarakat tampaknya memang seringkali melakukan aksi main hakim sendiri, Mbak Iva. Jadi begini Mbak, sebelum kita ngomongin tentang hukum, sebetulnya yang harus kita sampaikan adalah, kita bahas adalah bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap kemiskinan tersebut. Kemudian kan vigilantisme itu justru terjadi pada kejahatan-kejahatan kecil, misalnya pencurian, penjamretan, pencopetan begitu ya. Karena si pelaku itu ada di depan mata. Dia tidak ada gap antara pelaku, korban, dan aparat. Nah, kondisi seperti itulah yang digunakan oleh seseorang atau seseorang yang merasa bahwa haknya diambil, dia berhak melakukan hal itu. Nah, satu lagi, ada ketidakpercayaan terhadap aparat ketika si pelaku ini sudah ditangkap dan dia menganggap tidak akan mendapatkan hukum yang setimpal begitu. Tapi dalam hal ini terkait dengan kemiskinan, bukan berarti menginginkan seseorang melakukan pencurian, tapi kembali lagi bahwa bagaimana selama ini masyarakat dan pemerintah melihat ada orang miskin dalam satu wilayah yang ternyata tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan bantuan sosial sehingga terjadi kekerasan seperti ini. Oke. Artinya memang sangat kompleks sekali begitu ya, sehingga memang kita juga perlu menanamkan kepada masyarakat ketika memang terjadi aksi pencurian kecil ataupun dan lain sebagainya. Bukan berarti kita kemudian menoleransi begitu ya atas adanya tindak pencurian, namun kita juga perlu kemudian meregulasi dan juga melakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang ada melalui langkah-langkah hukum yang ada. Nah, tapi kalau terkait dengan persamaan persepsi atas pencegahan, apa langkah preventif begitu menurut Anda yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar konflik kecil seperti pencurian hasil kebun maupun tindakan lainnya begitu ya tidak lagi berujung pada tragedi? Oke, baik. Yang pertama kita urus satu persatu. Berarti harus ada identifikasi dalam satu masyarakat tadi, apakah ada yang benar-benar memerlukan bantuan sehingga tidak ada kemungkinan atau potensi untuk terjadi kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, memperkuat mekanisme penyelesaian masalah di antara komunitas tersebut, dari RT, RW, gitu ya, kelurahan, sehingga kalau terjadi sesuatu, mereka tidak sampai melakukan main hakim sendiri, tetapi ditindak secara tegas oleh aparat, oleh komunitas yang terkecil di tempat itu. Yang selanjutnya, meningkatkan literasi hukum, bahwa ketika seseorang mengalami kerugian, lalu dia melakukan main hakim sendiri, sebetulnya dia melakukan tindak pidana lain selain dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku gitu ya. Jadi biasanya tindak pidana yang dilakukan oleh korban ini menjadi sesuatu yang lebih besar dan hukumannya juga menjadi lebih besar daripada yang dilakukan oleh pelaku yang sebenarnya. Lalu yang keempat,
memperkuat solidaritas antar masyarakat tadi itu, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka turut serta untuk menjadi penengah gitu ya, sehingga tidak sampai terjadi kekerasan seperti ini. Baik, itu hal-hal yang perlu kita sadari dan juga perlu kita telaah begitu maupun juga perhatikan, itu sangat penting begitu. Terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sudah dibagikan bersama dengan kami Berita Satu Utama, Mbak Iva. Salam sehat selalu, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Selamat malam, Anissa.